Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahratullah Ajizah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang berjudul tentang peran komunikasi efektif dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Baik. Di banyak sekolah dasar, ditemukan fenomena di mana komunikasi antara guru dan siswa tidak berjalan dengan optimal. Misalnya, guru kurang menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, atau siswa tidak aktif bertanya di kelas dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan memengaruhi hasil belajar siswa. Video ini dibuat untuk memahami pentingnya komunikasi yang efektif dalam pendidikan dasar, mengidentifikasi masalah komunikasi yang sering terjadi, serta menyajikan solusi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Selama observasi kemarin, di sekolah dasar ditemukan bahwa sebagian besar guru cenderung menggunakan metode ceramah yang bersifat satu arah. Siswa terlihat kurang antusias dan jarang mengajukan pertanyaan. Beberapa siswa tampak bingung saat guru memberikan penjelasan. Fenomena utama yang ditemukan adalah kurangnya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Guru seringkali tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, sehingga terjadi hambatan dalam proses transfer ilmu. Hal itu mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak interaktif dan kurang menarik. Siswa menjadi pasif, sulit memahami materi, dan motivasi belajar menurun. Hal ini berpotensi mengurangi keberhasilan belajar dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses pendidikan. Nah, menurut teori komunikasi pendidikan, komunikasi efektif melibatkan dua aspek utama. Yang pertama, penyampaian pesan yang jelas, dan penerimaan pesan yang aktif dari penerima pesan, yaitu siswa. Komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, interaktif, dan melibatkan umpan balik. Selanjutnya ialah faktor penyebab utama adalah kurangnya keterampilan komunikasi dari guru, kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya bertanya, serta lingkungan kelas yang kurang mendukung komunikasi terbuka. Hambatan lainnya ialah termasuk budaya belajar yang cenderung pasif dan kurangnya latihan komunikasi siswa. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, dampaknya adalah menurunnya kualitas proses pembelajaran, rendahnya motivasi belajar, dan ketidakmampuan siswa dalam membangun dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dari analisis ini, kita harus mampu berpikir kritis terhadap metode pengajaran dan lingkungan belajar, serta mencari solusi yang mampu mengatasi hambatan tersebut agar komunikasi pendidikan menjadi lebih efektif. Strategi yang dapat diterapkan itu yang pertama, pelatihan keterampilan komunikasi untuk guru agar mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan bersifat interaktif. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang mendukung komunikasi dua arah, misalnya dengan memberikan diskusi dan tanya jawab. Langkah-langkah perbaikannya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan tanya jawab. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya, serta memberikan umpan balik secara langsung. Ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap komunikasi di kelas dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Sebagai penutup, kesimpulannya ialah komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dasar. Dengan menerapkan komunikasi yang baik, guru dapat meningkatkan partisipasi siswa, memahami kebutuhan mereka, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Untuk pesan edukatifnya, itu bagi guru pentingnya untuk membangun atau mengembangkan kemampuan komunikasi dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi. Bagi mahasiswa dan masyarakat, mari kita dukung pendidikan yang mengedepankan komunikasi yang efektif agar generasi penerus bangsa dapat berkembang secara Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai
project UAS dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.